Jawab di perusahaan tersebut Gus Anom atau Pak Riki Mintaraga, dia sebagai sebagai komisaris di perusahaan tersebut gitu. Jadi Bang Yadi memang ini MOU dengan saya, tapi penanggung jawabnya adalah Gus Anom. Diduga ya. Sembako. Sembako. Ya, jadi gini ya. Kita tanggal 12 September 2023 kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi. Ya, Suryadi. Siapa Suryadi itu? Yaitu orangnya Gus Anom. Apa yang dilaporkan? 372 dan 378. Penipuan dan penggelapan. Di mana dia sudah buka cek dan event yang harus dibayar sekian ratus juta tidak dibayar. Nah, lebih konkret, lebih jelas, biar Adri yang bicara langsung seperti apa mekanisme uang itu digunakan, dijanjikan, sampai akhirnya dibohongi. Oke, Mas Adri, mungkin ceritakan kronologi awalnya seperti apa nih? Selamat siang teman-teman, mohon maaf tadi agak lambat. Saya dengan Bang Yadi Sembako pada saat itu memang sepakat untuk melakukan satu kegiatan, yaitu launchingnya perusahaan mereka, dan di situ kegiatannya di tanggal 26 Agustus, dan memang kami buat kesepakatan kontrak kerja bahwa H-1 akan dilakukan pembayaran, dan memang beliau memberikan saya cek di H-1 di tanggal 25, tapi pada saat kami cek tanggal 28 batas akhir pembayaran ternyata ceknya kosong, dan dari tim mereka pun menjanjikan hampir setiap hari kami coba untuk secara kekeluargaan, tapi dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan, akhirnya kami mengambil langkah tegas untuk ke langkah yang jalur hukum, karena di kontrak tersebut sudah jelas, Pak, ya. Sudah jelas bahwa sampai dengan tanggal 28 Agustus tidak ada pembayaran. Kami sudah somasi, kami juga sudah memberikan waktu kurang lebih hampir 3 minggu, dan ini sudah mau 1 bulan, tapi tidak ada kejelasan pembayaran sampai detik hari ini. Tidak ada niat baik? Tidak ada niat baik. Secara kontekan memang masih, Pak, cuman tidak ada kejelasan pembayaran. Alasannya ya banyak hal lah, banyak hal, dan yang paling utama di sini memang yang bertanggung jawab adalah komisarisnya, yaitu Gus Anom, karena beliau yang memerintahkan keseluruhan kegiatan tersebut. Tapi direktur di perusahaan tersebut yaitu Pak Suryadi alias Yadi Sembako. Tapi saya MOU kontraknya yang menandatangani adalah Pak Suryadi gitu. Total berapa tadi? Total kerugian? Total kerugian yang nyatanya 198.090.000. Itu baru kerugian nyatanya. Yang memang dimana event tersebut keseluruhan satu vendor, satu IO, tetapi kerugian-kerugian yang lainnya belum kami hitung, karena di sini ada kerugian material maupun imaterialnya. Karena saya juga akhirnya krisis kepercayaan dari teman-teman vendor lain, termasuk tim anak buah saya sendiri juga, Pak. Sampai saat ini ya dikatakan ya mogok kerja atau apalah gitu. Jadi ini satu kerugian buat saya juga gitu. Tapi kerugian nyatanya 198 juta. Cuman itu uangnya digunakan untuk apa? Kabarnya bayar artis, bayar ini? Untuk itu hanya vendor. Kalau untuk artis yang saya dengar memang artis yang lain tuh belum dibayar. Ada beberapa artis, pengisi acaranya juga banyak, kurang lebih sekitar 25 artis. Koordinatornya Ibu Ika. Koordinatornya ada Ibu Sekarang Ika. Ibu Ika ini dikejar-kejar sama artis-artis ini. Karena memang dengan artis tidak ada MOU, tidak ada kontrak, jadi yang kuat di sini hanya pihak vendor. Jadi yang ngambil langkah tegas hanya pihak vendor, karena kami di sini punya bukti cek kosong dan kontrak MOU, batas pembayaran akhir, dan di situ jelas mereka bila mana tidak bisa membayar dengan tanggal yang ditentukan, mereka siap untuk di langkah lebih tegas lagi ke jalur hukum. Berarti dalam arti ini eventnya sudah jelas. Ini bukti laporannya nih, Step by step awal acara itu sampai akhirnya menunggu. Oh iya. Memang acara tersebut dikatakan dadakan karena mereka menghubungi saya di tanggal 22 Agustus
cuman punya waktu 4 hari untuk memberikan ke saya kegiatan, dan saya oke, siap. Tanggal 23 Agustus kita buat MOU kerjasama. Dan alasan mereka kenapa dadakan, karena sebelumnya katanya acaranya mau diadakan di Depok, Pak, di Cibubur. Cibubur. Tetapi karena satu hal tempat alasannya akhirnya dipindahkan ke lokasinya di Tangerang gitu. Nah, pas di Tangerang ketemu dengan saya, kami sudah cek venue segala macam, udah oke. Dan acara sudah berjalan, semua sudah berjalan dan sesuai keinginan mereka semua. Tidak ada yang sama sekali miss atau kekurangan. Termasuk perizinan kepolisian, saya juga yang nanganin, termasuk konsumsinya dan lain-lainnya itu sudah terpenuhi semua. Nah, kalau untuk kaitan dengan artis yang belum bayar, saya juga belum tahu, tapi nyatanya sampai sekarang beberapa artis itu belum dibayar karena pengisi acaranya lumayan. Oke, uang 198 sekian itu uang diberikan dari Mas ke Yadi Sembako? Enggak. Uangnya belum saya terima sama sekali, Mas. Belum ada pembayaran dari mereka. Karena saya pihak ketiga, IO. Nah, beliau meminta ke saya untuk kegiatan panggung, sewa sound, terus sewa genset dan lain-lain lah, LED, terus kebutuhan event aja, kebutuhan live musik gitu. Karena kan di situ pengisi acaranya lumayan banyak, ada band juga, ada artis perorangan juga gitu. Jadi kami sudah menyelesaikan, mereka sewa jasa ke kami, panggung dan lain-lain, kami sudah menyelesaikannya, tapi pembayarannya dibayarkan dengan cek, tapi ceknya kosong. Sudah komunikasi ke Bang Yadi sendiri. Siapa, Mas? Bang Yadi sendiri dengan Gus Anom, ada beberapa saksi juga, dan ceknya sudah kita beberapa kali cek ke bank yang terkait. Hampir 3 minggu saya bolak-balik tiap hari karena dijanjikan besok cair, tapi nyatanya saya sudah ngecek berapa kali dan pada akhirnya cek itu terblokir karena ceknya kosong, dipaksakan untuk penarikan, cuma 4 kali penarikan. Kalau cek kosong pasti diblokir sama pihak bank. Nah, secara tunai pun kita belum menerima 1 rupiah pun, secara transfer pun belum menerima, dan sampai detik ini belum ada kejelasan pembayarannya. Makanya saya ambil langkah tegas, saya bersama Pak Kata, kuasa hukum, untuk memberikan somasi secara kekeluargaan, tapi sampai detik ini pun belum ada, dan kami terpaksa untuk lanjut ke pihak yang berwajib melaporkan. Yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang itu ada omongan nggak siapa? Ada. Yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut Gus Anom atau Pak Riki Mintaraga, dia sebagai sebagai komisaris di perusahaan tersebut gitu. Jadi Bang Yadi memang ini MOU dengan saya, tapi penanggung jawabnya adalah Gus Anom. Penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Komunikasinya mau menerima ketika tidak ada pembayaran DP mungkin. Karena mereka menjanjikan pembayaran lunas di H-1 tanggal 25 dan saya diberikan cek itu. Jadi saya pikir ya udah, namanya public figure gitu kan. Saya diberikan cek di hari Jumat, tetapi ternyata ceknya nggak bisa dicairin, tidak ada uang. Jadi boleh tahu siapa aja artis yang pada saat itu yang datang? Banyak sih, ada Ajis Gagap, Aldi Taher, terus Agis, Bintang Pantura, Boy Sahara, terus X Timlo, dan Hijau Daun rencananya datang, tapi H-1 tidak ada pembayaran. Mereka sudah di Tangerang, mereka tidak jadi manggung karena tidak ada pembayaran. Terus ada banyak sih, nanti mungkin ada brosur nanti yang saya kirim lah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.